China. 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 Di era digital saat ini, semikonduktor atau chip menjadi komponen yang sangat penting karena digunakan di berbagai teknologi seperti smartphone, komputer, AI, hingga kendaraan listrik. Perannya yang strategis membuat industri semikonduktor sangat berpengaruh dalam perekonomian global, namun juga menghadapi tantangan dari kebijakan perdagangan seperti tarif. Salah satu contohnya adalah kebijakan Amerika Serikat pada Januari 2026 yang menetapkan tarif 25% terhadap impor semikonduktor tertentu yang tidak hanya bertujuan melindungi industri dalam negeri tetapi juga terkait keamanan nasional. Kebijakan ini kemudian memicu respon dari negara lain seperti Taiwan melalui peningkatan investasi di Amerika Serikat, sehingga menunjukkan bahwa industri semikonduktor tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi, tetapi juga dinamika ekonomi dan geopolitik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tarif tersebut. Dari penjelasan sebelumnya, untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, diperlukan beberapa landasan teori dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama, teori perdagangan internasional dan keunggulan komparatif. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas jual beli antar negara yang terjadi akibat perbedaan sumber daya, teknologi, dan efisiensi produksi. Menurut teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, suatu negara akan memperoleh keuntungan dengan memproduksi suatu barang yang memiliki biaya peluang rendah, kemudian menukarkannya dengan negara lain. Dengan ini, suatu negara dapat meningkatkan efisiensi dan memperoleh manfaat dari perdagangan. Lalu yang kedua ada tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang impor. Penerapan tarif ini meningkatkan harga barang dari luar negeri sehingga jumlah barang yang masuk ke pasar domestik menjadi berkurang. Menurut Carles, kondisi ini dapat memberikan perlindungan bagi produsen dalam negeri, namun di sisi lain dapat menaikkan harga bagi konsumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada teori supply chain atau rantai pasok. Rantai pasok merupakan sistem yang menghubungkan seluruh proses produksi mulai dari bahan baku hingga produk sampai ke konsumen akhir. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan nilai dengan biaya yang efisien. Namun, sistem ini sangat bergantung pada keterkaitan antar komponen. Sehingga, apabila ada sesuatu bagian yang bermasalah, maka akan mempengaruhi semua proses. Terakhir yaitu ada teori integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah proses kerjasama antar negara untuk mengurangi hambatan perdagangan baik barang, jasa maupun faktor produksi. Menurut Justin dan Kenneth, integrasi ini memiliki beberapa tingkatan, antara lain free trade, custom union, common market, economic union, dan political union. Selain itu juga memiliki bentuk kerjasama yang fleksibel seperti preferential trade arrangement, yaitu penarikan tarif yang lebih rendah kepada suatu negara tertentu. Dengan keempat teori tersebut, kita dapat melihat bagaimana kebijakan dan aktivitas perdagangan internasional dapat dianalisis secara sistematis dan terstruktur. Produksi semikonduktor global terdiri dari 3 tahap utama, yaitu desain chip, manufaktur atau wafer fabrication, serta assembly, test, and packaging. Setiap tahap biasanya dikuasai oleh negara yang memiliki keunggulan yang berbeda. Dalam hal ini, Amerika Serikat unggul dalam tahap desain chip melalui perusahaan seperti Nvidia, Intel, dan Qualcomm. Sementara itu, Taiwan menjadi pusat manufaktur chip canggih melalui TSMC, yaitu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, yang menguasai sekitar 60% volume produksi chip global. Menariknya, walaupun Taiwan mendominasi produksi chip, Amerika Serikat menguasai sekitar 50,4% pangsa pasar penjualan semikonduktor dunia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam industri semikonduktor, nilai teknologi dan inovasi memiliki
memiliki peran yang sangat penting. Namun, konsentrasi produksi pada satu wilayah juga dapat menimbulkan risiko bagi rantai pasok global. Oleh karena itu, Amerika Serikat menerapkan kebijakan tarif sekitar 25% untuk mendorong penguatan produksi di dalam negeri. Salah satu dampaknya adalah munculnya fenomena reshoring, yaitu upaya memindahkan kembali sebagian produksi ke Amerika Serikat. Dari sisi konsumsi, Asia Pasifik merupakan pasar semikonduktor terbesar di dunia dengan nilai sekitar 333,4 miliar dolar pada tahun 2024, diikuti oleh Amerika Serikat dengan sekitar 195,1 miliar dolar. Tingginya konsumsi di kawasan ini terutama didorong oleh China sebagai pusat manufaktur elektronik global. China memproduksi sekitar 80% laptop dunia dan salah satu perusahaan yang memimpin pasar PC global adalah Lenovo. Selain itu, China juga berkembang pesat dalam industri kendaraan listrik melalui perusahaan seperti BYD, NIO, dan XPeng. Namun demikian, China masih bergantung pada impor chip canggih terutama dari Taiwan. Ketergantungan ini membuat China menjadi cukup rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan global yang diusulkan yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Dari sisi perdagangan internasional terkait ekspor-impor, Amerika mencatat nilai ekspor semikonduktor fisiknya sekitar 57 miliar dolar. Amerika Serikat juga menguasai banyak teknologi penting seperti desain chip dan inovasi semikonduktor. Di sisi lain, Taiwan memiliki hubungan perdagangan yang sangat erat dengan Amerika Serikat dan China. Sekitar 30,9% ekspor chip Taiwan ditujukan ke Amerika Serikat, sementara 26,6% lainnya menuju China. Sementara itu, China sangat bergantung pada impor semikonduktor dengan sekitar 38% impor chipnya berasal dari Taiwan. Keterkaitan ini menunjukkan adanya rantai nilai global yang saling terhubung. Sebagai contoh, perusahaan Amerika Serikat seperti Qualcomm memiliki keunggulan dalam desain chip, namun produksi fisiknya dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Taiwan seperti TSMC. Setelah diproduksi di Taiwan, chip tersebut kemudian digunakan oleh perusahaan elektronik untuk memproduksi berbagai perangkat teknologi, termasuk smartphone dari perusahaan Cina seperti Oppo. Nah, alur ini menunjukkan adanya pembagian keunggulan komparatif, di mana Amerika Serikat unggul dalam desain dan inovasi teknologi, Taiwan dalam manufaktur chip, sementara Cina dalam produksi dan perakitan perangkat elektronik. Ketika Amerika Serikat menerapkan kebijakan tarif terhadap semikonduktor, kebijakan ini berpotensi mengubah aliran perdagangan chip global. Taiwan cenderung memperkuat pasar Amerika Serikat, sementara pasokan ke China dapat berkurang. Perubahan ini menunjukkan adanya gejala decoupling, yaitu pemisahan rantai pasok teknologi global antara blok negara yang dipimpin Amerika Serikat dan blok yang dipimpin oleh China. Amerika Serikat, Taiwan, dan China sebenarnya berada dalam satu forum yang sama, yaitu APEC. Namun perlu dipahami bahwa APEC bukan sekedar perjanjian dagang yang mengikat secara hukum. Forum ini lebih berfungsi sebagai wadah diskusi dan kerjasama secara sukarela. Artinya, Amerika Serikat tetap bebas menentukan perlakuan berbeda kepada sesama anggota sesuai dengan kepentingan strategisnya. Hubungan Amerika Serikat dan juga Taiwan bergerak semakin erat. Secara formal, keduanya belum memiliki perjanjian perdagangan yang bebas. Namun, tarif preferensial 15% yang diberikan Amerika Serikat kepada Taiwan adalah sinyal yang sangat jelas. Ini adalah bentuk preferential trade arrangement, yaitu pemberian keistimewaan tarif secara sepihak kepada mitra dagang strategis. Taiwan pun merespons dengan komitmen investasi sebesar 250 miliar US dollar untuk membangun fasilitas produksi chip di Arizona dan juga Texas. Hubungan keduanya kini tidak lagi sekedar hubungan dagang biasa, melainkan kemitraan strategis yang saling mengikat secara ekonomi dan juga teknologi. Sebaliknya, hubungan Amerika Serikat dan China justru menunjukkan arah yang berlawanan. Tarif 25% yang secara implisit menargetkan China bukan sekedar kebijakan fiskal. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Amerika Serikat ingin mengurangi ketergantungannya terhadap ekosistem teknologi Cina. Fenomena ini dikenal sebagai decoupling.
dua kekuatan ekonomi yang secara sadar memilih untuk saling menjauh, bukan karena alasan ekonomi semata, melainkan karena pertimbangan keamanan nasional dan juga persaingan geopolitik yang semakin tajam. Dari pergeseran hubungan antar negara inilah muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Jika peta persekutuan global sudah berubah, siapa yang benar-benar diuntungkan dan siapa yang harus menanggung beban paling berat? Sebab setiap keputusan strategis selalu datang bersama konsekuensinya, dan tidak ada satupun pihak yang keluar dari situasi ini tanpa membayar harga tertentu. Amerika Serikat unggul secara strategis, tapi harus membayar mahal. Amerika Serikat berhasil mendorong relokasi produksi chip ke dalam negeri. Namun, ada biaya yang tidak bisa diabaikan. Biaya produksi per wafer di fasilitas domestik diperkirakan 30-50% lebih mahal dibandingkan di Taiwan. Ditambah, bahwa selama ini Amerika Serikat bergantung hampir 90% pada chip impor, sementara fasilitas baru membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk beroperasi. Dampaknya sudah mulai dirasakan secara nyata. Harga DRAM melonjak hingga 172% sepanjang 2025, dan produsen komputer global seperti Dell, HP, serta Asus telah memperingatkan potensi kenaikan harga produksi sebesar 15-20%. Strategi jangka panjang mungkin bisa berhasil, namun dalam jangka pendek, konsumen dan industri hilir yang ikut menanggung bebannya. Selanjutnya ada Taiwan yang mendapatkan posisi istimewa, namun menyimpan resiko yang tidak kecil. Tarif preferensial dari Amerika Serikat jelas menguntungkan Taiwan dalam hal persaingan pasar global. Namun, investasi sebesar 200 miliar US dollar adalah taruhan finansial yang sangat besar dan harus menghasilkan. Yang lebih menarik adalah ironi di balik keberhasilan ini. Semakin banyak fasilitas produksi TSMC yang berpindah ke Amerika Serikat, semakin berkurang pula apa yang selama ini menjadi kekuatan geopolitik Taiwan. Dunia membutuhkan Taiwan justru karena chip canggihnya terkonsentrasi di sana. Ketika produksi mulai tersebar, daya tawar itu perlahan melemah. Taiwan sedang berinvestasi besar untuk masa depannya, namun dengan mempertaruhkan salah satu aset strategis terpentingnya. Sementara itu, Cina menghadapi tekanan yang paling berat dengan jalan pemulihan yang paling panjang. Cina berada di posisi yang paling sulit, akses terhadap chip canggih di bawah 7 nanometer praktis terblokir. Kombinasi tarif Amerika Serikat, daftar hitam, dan juga pembatasan ekspor peralatan HUV dari Belanda membuat China tidak bisa memperoleh teknologi yang sangat ia butuhkan. Padahal, seluruh produk andalan industri China, mulai dari smartphone, Huawei, Xiaomi, Oppo, dan lain sebagainya, serta laptop seperti Lenovo, hingga kendaraan listrik seperti BYD dan juga NIO, semuanya bergantung pada chip canggih tersebut. China memang mencoba mencari alternatif melalui pasar ASEAN dan juga BRICS. Namun hingga saat ini, tidak ada satupun dari kawasan tersebut yang memiliki kemampuan produksi chip mutakhir sekelas Taiwan. Para analis memperkirakan China membutuhkan lebih dari 1 dekade untuk membangun industri semikonduktor domestik yang benar-benar kompetitif. Kebijakan tarif Amerika Serikat ini jauh lebih dari sekadar perdagangan biasa. Ini adalah strategi geopolitik yang secara bersamaan mempererat aliansi teknologi dengan Taiwan, mendorong China ke pinggiran ekosistem chip canggih, dan juga mengubah struktur rantai semikonduktor secara permanen. Semua pihak itu pasti merasakan dampaknya, hanya saja beban ditanggung masing-masing negara yang berbeda, dan China harus menanggung beban paling berat. Resiko dan dampak ekonomi. Perubahan rantai pasok menimbulkan resiko ekonomi bagi 3 negara. Yang pertama, Amerika Serikat. Biaya produksi domestiknya meningkat 30-50% lebih mahal. Taiwan, ketergantungan investasi besar pada Amerika Serikat. Cina, terbatasnya akses terhadap chip canggih. Dampak globalnya, kenaikan harga komponen semikonduktor, dan potensi kenaikan harga produk elektronik dan teknologi. Kesimpulan,
industri semikonduktor global menunjukkan ketergantungan kuat antara Amerika Serikat, Taiwan, dan Cina. Kebijakan tarif 25% Amerika Serikat memicu reshoring produksi dan perubahan pola perdagangan global. Hubungan ekonomi Amerika Serikat dan Taiwan semakin menguat, sementara Cina semakin terisolasi dari sistem chip canggih. Dengan demikian, kebijakan tarif semikonduktor tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perdagangan, tetapi juga sebagai strategi geopolitik yang mengubah struktur rantai pasok global.